Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Jumat 21 November 2025. Tema pada hari ini adalah bersahabat karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di dalam kehidupan sehari-hari penting sekali kita punya kawan, punya sahabat, tempat kita bermusyawarah, tempat kita saling berbagi, karena kita menyadari satu sama lainnya saling menutupi kekurangan dan kelemahan, dan masing-masing orang juga mempunyai kelebihan yang tidak sama. Namun demikian perlu kita ketahui sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita bahwa persahabatan yang baik yang diinginkan oleh Allah adalah persahabatan yang sejati, ya. Persahabatan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah, ya. Bukan karena kepentingan duniawi, keuntungan duniawi seperti harta dan jabatan. Persahabatan karena Allah, ya, adalah saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk taat dan akan tetap bertahan pada hari kiamat. Sebaliknya, persahabatan yang hanya didasarkan pada kepentingan duniawi itu hanya bersifat sementara dan di akhirat akan terputus. Mari kita renungkan, ada sebuah ayat, ya, yang merupakan peringatan bagi kita agar kita itu senantiasa mencari sahabat yang benar-benar seiman, yang benar-benar selalu di jalan Allah, yang selalu nasihat menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Kita lihat di dalam surat As-Zukhruf surat 43 ayat 67, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adun. Teman-teman akrab, ya, pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, ya. Jadi teman-teman kita yang dulunya, ya, saling mencintai, tetapi dalam urusan dunia, dalam urusan kepentingan dunia tanpa urusan akhirat, bukan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, maka kelak di akhirat teman kita itu saling bermusuhan dengan kita. Dan mereka mendapati itu urusan yang menjadi mereka saling mencintai, atau urusan dunia yang menyebabkan ketika di dunia kita saling mencintai, itu yang menjadi sebab azab bagi mereka. Oleh sebab itu mereka itu akan menjadi saling bermusuhan. Nah ini Bapak Ibu, kita harus hati-hati, ya. Hati-hati karena persahabatan itu yang paling penting dapat kita bawa ke akhirat. Jadi bukan hanya bersahabat di urusan dunia, tidak.
Ya. Illal muttaqin, ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Ketika di dunia kita itu bersahabat dengan orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang semata-mata hidupnya mencari ridho Allah, maka persahabatannya itu akan dibawa tidak hanya di dunia, tetapi persahabatan itu akan dibawa sampai ke akhirat. Nah, ini pentingnya Bapak. Dan ini bedanya Bapak. Jadi kita jangan sampai bersahabat dengan orang lain, ya, walaupun secara duniawi itu menguntungkan, tetapi justru mencelakakan kita nanti di akhirat. Ya. Janganlah kita bersahabat karena kita memandang mereka itu memberikan keuntungan duniawi. Ya. Tapi yang paling penting terlebih dahulu adalah kita memandang kita bersahabat dengan orang lain itu, apakah persahabatan ini bisa menguntungkan kita di akhirat nanti. Syukur-syukur keuntungan dunia dan akhirat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang yang di dunia berteman karena kesesatan, karena kemusyrikan, nanti di akhirat akan saling menyalahkan dan akan saling menyombongkan diri satu sama lainnya. Masing-masing orang itu akan berusaha saling melepaskan diri, ya, dan menuduh temannya yang dulu mereka cintai di dunia sebagai penyebab kesengsaraan mereka di akhirat. Ya. Ini kan miris sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi miris sekali ketika mereka di dunia begitu kentalnya mereka bersahabat, tetapi mereka persahabatannya karena urusan dunia, hanya kepentingan sesaat. Beda Bapak Ibu dengan orang-orang yang bersahabat karena niatnya nilai takwa, niatnya karena mencari ridho Allah. Jadi ikatan persahabatan yang terjalin atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah, maka akan tetap abadi. Mereka tidak akan menjadi musuh satu sama lain ketika di akhirat nanti, tetapi mereka akan saling mencintai, saling memuji, ya. Karena dulu ketika mereka di dunia, mereka bersahabat karena Allah. Dulu mereka ketika di dunia sholat berjemaah bersama, kemudian satu sama lainnya saling mengingatkan, kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Mereka berusaha memperjuangkan agama Allah ketika hidup ini. Maka di akhirat juga seperti itu Bapak. Jadi ayat ini di dalam surat As-Zukhruf ayat 67 itu memberikan pelajaran kepada kita. Jadi betapa pentingnya memilih teman yang baik. Karena hubungan pertemanan atau persahabatan ini akan sangat mempengaruhi nasib kita nanti di akhirat. Jadi jangan sampai persahabatan kita itu hanya sekupnya kecil, Bang. Hanya urusan pekerjaan, hanya urusan jabatan, hanya urusan, mohon maaf, mungkin semacam kemudahan di dalam mencari rezeki. Tidak. Nah, itu karena nanti membuat kita sengsara. Tetapi persahabatan kita itu adalah semacam pengikat karena Allah. Kita bertemu karena Allah, kemudian kita berpisah juga karena Allah. Ini yang diminta oleh Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti persahabatan itu akan terjalin sampai di akhirat. Jadi persahabatan yang didasari atas kebaikan dan semata-mata mencari ridho Allah itu akan memberikan manfaat. Persahabatan yang didasari atas kebatilan, kejahatan, yang menyebabkan murka Allah, maka akan memberikan kerugian kelak di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis riwayat Muslim. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana pada hari itu tidak ada naungan atau pertolongan.
Satu di antaranya pertolongan Allah itu adalah disebabkan karena ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Jadi mereka itu bersahabat karena Allah. Kemudian ketika mereka berpisah itu juga karena Allah. Nah, itu orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan pertolongan. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan penjual dan pandai besi. Apa maksudnya, Bapak? Ketika kita bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, itu kita akan kena dampak wanginya dari minyak wangi itu, walaupun kita tidak beli. Artinya apa? Ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu di jalan Allah, orang-orang yang selalu semata-mata karena Allah, maka kita akan kena dampaknya. Kita punya sahabat yang rajin sholat, kita pergi ke rumahnya. Ketika waktu sholat kita diajak sholat. Kita lihat kita punya teman yang baik, bertutur kata lemah lembut, tidak pernah membicarakan hal-hal yang tidak baik. Semuanya itu menuju ridho Allah. Kita punya sahabat adalah orang-orang yang selalu memperjuangkan agama Allah. Itu pasti kita akan terkena dampaknya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita punya sahabat yang dikonotasikan pandai besi, itu kena dampak negatifnya juga. Ketika kita mendekat kepada orang yang bekerja sebagai pandai besi, maka kita akan terkena dampaknya, panasnya, baunya, keringat kita juga akan sama dengan orang itu. Artinya apa? Ketika kita punya sahabat orang-orang yang tidak baik akhlaknya, orang itu suka berbohong, orang itu suka mendolimi orang lain, orang itu suka mengambil haknya orang lain, maka kita sedikit banyak kalau berkumpul dengan orang itu, kita akan kena dampaknya. Kena dampaknya akan menjadi tidak baik. Makanya ketika memilih teman, pilihlah teman yang mengajak kita kepada Allah. Pilihlah teman yang mengajak kita ke surga. Jangan memilih teman yang mengajak kita kepada neraka. Pilihlah teman yang mampu, yang dikendalikan oleh kalbu kirinya. Pilihlah teman yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Pilihlah teman yang mampu mengatasi godaan syaitan. Jagalah kesucian jiwa kita, agar kita terhindar dari godaan teman-teman yang punya akhlak tidak baik. Jadilah sahabat yang baik. Istiqomalah banyak mendekatkan diri kepada Allah. Pentingnya mencari sahabat yang baik adalah sahabat yang mencari ridho Allah, adalah agar nasib kita di akhirat itu akan baik. Kita akan bertemu kembali dengan teman-teman kita yang dulunya selalu mengajak kita untuk di jalan Allah, selalu mengingatkan kita, selalu memberikan nasihat dan menasihati di jalan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.